warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Iya, marilah sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar belajar mengajar kita diberikan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah bersama-sama berdoa untuk kelas 3 kepada anak kami yaitu Abdul. Silakan untuk memimpin doa. Dan untuk kelas 6 saya persilakan kepada Ananda Rahmadani untuk memimpin doa. Ya, berdoa selesai. Baiklah, untuk kelas 6 kita pada pagi hari ini memasuki materi yaitu tentang bencana alam. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang selanjutnya, Ibu persilakan kepada anak-anak untuk membaca buku pada halaman 119 sampai dengan 120. Dan Ibu untuk kelas 3 kita akan belajar mengenal uang ya. Nah, silakan anak-anak kalian buka buku kalian halaman 101 ya. Di situ kita akan mengenal uang mulai dari sejarah adanya uang sampai dengan jenis-jenis uang. Nah, siapa yang tahu uang? Iya, semuanya tahu. Uang itu ada dua macam, ada uang kertas dan ada uang logam. Nah, coba tunjukkan uang yang kalian punya. Ya. Nah, apa gunanya uang? Coba Andi Sitanggang. Persilahkan untuk menjawab apa itu gunanya uang. Iya, boleh ditambahkan oleh Ananda Fahmi. Iya, semuanya betul ya. Nah, itu. Jadi sejarah uang ini untuk sekarang ini sudah tidak menjadi barang yang asing bagi kita. Karena apa? Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita selalu berhubungan dengan uang. Mau sekolah minta uang, mau main minta uang ya. Nah, jadi sebelum adanya uang, nah dahulu kala nenek moyang kita itu menggunakan barang-barang untuk ditukar dengan barang-barang yang lain. Karena pada zaman dahulu uang itu masih langka. Nah, masih langka. Orang-orang tertentu saja yang punya uang ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-orang tua kalian itu menukar barang dengan barang. Nah, misalnya ibumu pengen masak nasi tapi punyanya singkong. Kebetulan tetangga ibumu kepengen goreng singkong, ternyata dia punya beras. Jadi mereka itu saling tukar menukar antara beras dengan singkong. Nah, tukar menukar barang seperti ini itu disebut dengan barter. Apa tadi Anggi Yunita? Tukar menukar barang dengan barang disebut apa? Iya, barter ya. Jadi kalian sudah paham? Nah, itu namanya barter. Namun pada zaman sekarang ini barter sudah jarang dilakukan, bahkan sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu hanya sebagian orang saja yang menggunakan transaksi barter. Misalnya ada tetangga lagi panen sayur kangkung. Nah, tetangga yang satunya lagi panen cabai. Nah, mereka tukar-tukaran, itu pun jarang ya. Itu. Seiring perkembangan zaman,
cara barter tersebut banyak mengalami permasalahan. Nah, permasalahan dalam barter adalah butuh banyak waktu dan tenaga untuk menemukan orang yang mempunyai dan mau menukarkan barangnya, serta tidak mudah untuk setuju dengan nilai barang yang ditukarkan. Karena apa? Harga barang tersebut antara barang yang satu dengan barang yang lain itu nilainya berbeda, ya. Nah, itu jadi itu merupakan salah satu hambatan dalam tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Kira-kira kalian udah paham, anak-anak? Ya, sekarang siapa yang ingin bertanya? Iya, saya persilahkan kepada Amandania. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Miss Katania, misalkan mbahnya Nia sekarang ini punya ikan lele. Manen ikan lele. Ternyata mamanya Anggun sedang memanen buah mangga. Terus mamanya Anggun mengantar ke mbahnya Nia mangga. Terus mbahnya Nia pas mamanya Anggun pulang memberi mama Anggun ini ikan lele karena kebetulan mbahnya Nia manen ikan lele. Kata Nia, pertanyaannya, apakah itu bisa disebut barter, Bu Guru? Itu tidak disebut barter karena mereka tidak sengaja ingin menukarkan barang. Mungkin mamanya Anggun di rumah punya ikan, tapi karena dikasih nggak mau menyakiti perasaan mbahnya Nia, akhirnya ikan yang diberi oleh mbahnya Nia itu diambilnya untuk menjaga perasaannya. Jadi hal ini tidak disebut dengan barter. Itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada lagi, sekarang Ibu tugaskan untuk kelas 3 membuat suatu ringkasan tentang barter atau tentang sejarah uang. Nanti hasil ringkasan kalian kumpulkan kepada Ibu, nanti Ibu nilai ya. Nah, terus kalian baca di depan satu persatu. Nah, sekarang Ibu mau ke kelas 6. Nah, gimana kelas 6? Udah selesai kalian membaca? Ya, sudah ya. Nah, sekarang apa kesimpulan dari kalian membaca? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, kalau nggak ada yang kalian tanyakan, sekarang Bu Guru yang mau bertanya sebelum Bu Guru lanjut pada penjelasan materi. Nah, sekarang apa yang disebut dengan bencana alam? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ardiani Firdaus? Ya, silakan. Ya, hampir. Silakan Ananda Siti. Iya. Nah, jadi kalian udah paham ya tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu terjadi oleh berapa faktor? Iya, betul, dua faktor. Ada yang disebabkan oleh faktor alam dan ada yang disebabkan oleh faktor manusia. Nah, faktor bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam itu contohnya apa? Kevin? Iya, ada gempa bumi, ada tsunami, ada badai, dan ada letusan gunung berapi. Ya, betul, sangat betul. Jadi bencana yang disebabkan karena faktor alam itu dia terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan manusia. Betul. Nah, sekarang apa contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia? Beri persilakan kepada Ananda Gio. Iya, betul. Bencana alam disebabkan oleh faktor manusia, itu contohnya ada banjir, tanah longsor, dan erosi tanah. Ya, betul. Jawaban yang sangat bagus. Berarti kalian tadi membacanya betul-betul kalian pahami ya. Nah,
Guru akan terangkan tentang cakupan wilayah bencana alam. Cakupan wilayah bencana alam itu dibagi menjadi 3. Ada bencana lokal, ada bencana regional, dan ada bencana nasional. Nah, apa itu bencana lokal? Bencana lokal ini bersifat lokal atau hanya terjadi di daerah yang wilayahnya tidak terlalu panas. Kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Penanggulangan bencana ini diatasi oleh kelurahan atau kecamatan saja. Nah, itu yang namanya bencana lokal. Contohnya, kalau musim hujan di daerah kita, Kecamatan Pelangeran, itu biasanya di Desa Wonosari itu sering terjadi banjir. Karena apa? Karena daerahnya termasuk dataran rendah. Jadi kalau ada hujan yang terus-menerus setiap hari, itu pasti terjadi banjir. Nah, wilayah desa setempat dan juga wilayah Kecamatan Pelangeran saja biasanya yang akan menangani bencana tersebut. Terus ada lagi bencana regional. Bencana regional ini adalah bencana yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Penanggulangan bencana pada umumnya ditangani oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Terus ada lagi bencana nasional. Bencana nasional ini adalah bencana yang mengakibatkan kerugian dan berdampak yang besar terhadap kehidupan bernegara. Dalam bencana ini, pemerintah pusat memegang kendali penanggulangannya. Anggaran penanggulangan bencana juga berasal dari pemerintah pusat seperti yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu wabah virus COVID-19. Itu bantuannya ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari pemerintah provinsi, ada yang dari pemerintah pusat, karena ini merupakan bencana nasional. Nah, kira-kira kalian udah paham? Kalau belum paham, boleh Ibu persilahkan untuk bertanya. Oh iya, betul. Silakan. Kepada Ananda Ramadhani Saputra merupakan suatu pertanyaan yang bagus. Ya. Iya. Jadi COVID-19 ini juga termasuk bencana. Ya. Bencana apa? Bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Karena penyakit ini tidak kita yang bukan disebabkan oleh ulah tangan manusia, tetapi bencana ini memang sudah ada dari sananya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, untuk kelas 6 ini Ibu kasih tugas PR, itu cari sebuah artikel tentang terjadinya bencana alam, baik itu dari koran atau majalah. Terus analisislah bencana alam yang terjadi, terutama penyebabnya, dan tulis dan kumpulkan pada guru nanti pada hari Senin. Nah, ya. Nah, mungkin untuk ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk kelas 3 juga. Nah, karena waktu yang sudah cukup siang dan udah menunjukkan bel istirahat, udah menunjukkan bel pulang sekolah. Nah, sekarang sebelum kita siapkan, terlebih dahulu kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama kita bernyanyi ya, biar seru. Kita nyanyi apa? Iya, lagu daerah yaitu Ampar-Ampar Pisang. Silakan kepada kepada Amanda Yuli, kami persilakan untuk memimpin menyanyi. Nah, sekarang marilah kegiatan kita ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat sampai di rumah. Besok pagi kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat walafiat seperti sekarang ini. Kepada Anandar Akbar, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.